Shalom teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan kuasa Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur, tolong semua anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan tentang Dia mati agar kita hidup. Yesus mati agar kita hidup. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati agar kita hidup. Untuk siapa sih Yesus mati? Untuk siapa Yesus mengorbankan hidupnya? Untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adikku, bagaimana kalau kita menjadi korban? Apakah kita bersedia seperti Yesus yang mau mengorbankan nyawanya untuk manusia kita? Tidak gampang lah adik-adik. Ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus hidup kita dari dosa, dia harus menderita, dia harus dicaci maki, dia harus disiksa, dia dihakimi terlebih dahulu, dihakimi, disiksa, dan dia menderita, memikul salibnya sampai di bukit Golgota. Dan ketika itulah dia disalib. Betapa hebatnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bayangkan betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Betapa perihnya tubuhnya yang disiksa itu untuk hidup kita. Nah, adik-adikku, betapa besarnya cinta kasih Yesus kepada diri kita ya kan? Betapa besarnya cinta kasih Yesus kepada diri kita, sampai dia mau mengorbankan hidupnya untuk menebus kita, supaya kita hidup, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, contohnya adik-adik, ketika kita jatuh, apa yang kita alami? Pasti kita sakit, apalagi sampai luka, pedihnya, sangat pedih sekali. Itu tidak seberapa. Atau ada orang yang mencaci maki kita sebagai pengikut Kristus, atau ada orang yang mencemooh kita karena kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, itu tidak seberapa. Yesus adalah kebenaran. Yesus menyampaikan kebenaran. Dia mau dicaci maki, dia disangkal oleh murid-muridnya yang mengikut dia. Dia dicambuk, dia disiksa, dia memikul salibnya, dia dipaku di atas kayu salib untuk menebus diri kita. Tidak seberapa yang kita alami. Betapa besarnya cinta kasihnya kepada kita, memberi nyawanya, memberi hidupnya untuk menebus hidup kita. Nah, adik, Yesus mati supaya kita hidup. Apa sih artinya supaya kita hidup? Supaya kita tidak lagi terikat oleh dosa, supaya kita
tidak lagi hidup diperbudak, diatur oleh dosa, supaya kita mengalami kemenangan di dalam Kristus, supaya kita bangkit untuk menjadi anak-anak yang istimewa bagi Kristus, supaya kita juga menjadi milik yang sempurna bagi Kristus. Kenapa Yesus sampai mengorbankan? Karena kita ini adalah anak-anaknya yang istimewa. Karena kita adalah adalah milik Kristus. Karena itu Yesus mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Karena kita miliknya. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Kristus. Jadi, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus dari dosa, sehingga kita bebas dari dosa, kita tidak terikat lagi oleh dosa itu, dan kita sudah dilepaskan dari Kristus dari pengorbanan Yesus Kristus. Nah, jadi kenapa Yesus mau sih? Kenapa Yesus mau mengorbankan hidupnya untuk kita? Kenapa tidak yang lain mengorbankan? Kok Yesus? Karena cinta kasihnya untuk kita. Ingat, kita dibentuk menjadi orang-orang yang istimewa. Kita dijadikan Yesus menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia berbuat salah kepada Tuhan, ada pengampunan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Dulu dalam perjanjian lama, ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungannya terputus dengan Allah. Tetapi ketika mereka mau datang kepada Allah, kepada Tuhan, mereka harus ada penghubung, ada perantara. Lihat apa? Lewat nabi, lewat imam, terus lewat imam, para nabi. Wah, dulu harus ada perantara. Dulu ada raja juga, harus lewat perantara, artinya lewat penghubung. Kita berbuat salah, nabinya yang harus berbicara pada Tuhan. Tetapi ketika perjanjian itu diperbarui di dalam Kristus, dulu orang berbuat salah juga harus mengorbankan korban kepada Kristus untuk menebus salahnya. Tetapi sekarang tidak. Karena Yesus mau menjadi korban yang sempurna untuk kita, kita tidak usah lihat perantara lagi. Tidak lalu berhubung lagi. Ketika kita berbuat salah, ketika kita mau mengakui dosa kita, ingat, langsung datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita sujud, menyembah, memuji Tuhan, memohon ampun, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat lagi oleh dosa. Supaya kita hidup. Loh, karena kita kan sudah hidup. Iya, tetapi kalau kita masih di dalam dosa, kita masih mati. Secara rohani kita masih mati. Kita tidak hidup kalau kita tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus mau mengorbankan hidupnya, dirinya, untuk menebus dosa kita, supaya kita hidup, supaya kita tidak terikat lagi oleh dosa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan mau mengampuni supaya kita hidup. Caranya bagaimana kalau kita mau hidup di dalam Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita. Ketika kita mau mengakui dosa kita, hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ada yang mengingatkan ketika kita berbuat dosa. Ketika ada yang membimbing kita. Adik-adik, saya kan masih kecil. Nah, ketika maupun kecil, kita belajar untuk datang kepada Tuhan.
Kita belajar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita hidup. Nah, adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati untuk hidup kita. Dia menyatakan kasih-Nya untuk kita, sehingga kita mengalami hidup di dalam Kristus. Kita mengalami kelepasan, kita mengalami pembebasan dosa itu. Also kita kan masih berbuat dosa. Kok kita masih hidup? Karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Ingat, cinta kasih Tuhan itu terbesar dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan. Ingat, kita diselamatkan karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Bagaimana sih menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan? Hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup mau dipimpin oleh Tuhan, taat kepada Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita berbuat salah, berbaik berbohong dan sebagainya, mari adik-adik datang kepada Tuhan, mau meminta ampun kepada Tuhan. Nah, Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kita hari ini memperingati Jumat Agung, memperingati penderitaan Kristus dan penyaliban Kristus di atas kayu salib. Ingat, penderitaan yang kita alami ketika kita dihina, ketika kita diejek, kita dicemooh karena kita menjadi pengikut Kristus, itu tidak seberapa yang tidak dialami. Tetapi itulah yang kita alami dari pengikut Kristus. Jangan takut, karena kita sudah hidup, karena kita sudah dilepaskan dari dosa. Ketika kita berbuat dosa lagi, minta ampun pada Tuhan supaya kita tidak berbuat dosa itu. Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi langsung. Yesus mengasihi kita semua supaya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Wow, luar biasa Yesus Kristus itu ya. Dia mau mati untuk kita, berkorban untuk kita, berkorban untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita sudah terlepas dari dosa yang mengikat kita, sehingga sekarang kita mau bersemangat untuk hidup di dalam Kristus, mau semangat untuk hidup untuk Kristus. Bagaimana caranya? Tahan di dalam Kristus melalui firman Tuhan. Nah, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama. Yesus datang untuk menebus dosa kita. Bagaimana kita harus lakukan? Belajar untuk melayani Kristus. Kalau kita mau sudah ditebus oleh Tuhan, belajar untuk melayani Kristus. Belajar hidup untuk Kristus. Belajar hidup untuk Kristus dan hidup untuk sesama kita. Tunjukkan kasih kita kepada Kristus. Kalau kita sudah hidup, kalau kita sudah lepas dari dosa. Bagaimana kita menyatakan kasih-Nya, bersaksi dimanapun kita berada, menyaksikan bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ingat, Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari dosa, supaya hidup kita tidak lagi terikat oleh dosa, supaya kita hidup, supaya kita bangkit dan menjadi seorang pemenang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kami. Kami boleh menikmati kasih karunia itu, kasih karunia penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi kami. Anugerah yang terbesar yang oleh kami rasakan. Walaupun kami kecil, kami mau belajar untuk menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami berbuat dosa, kami mau ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperbarui hidup kami. Dan hidup kami terus diperbarui, terus berbarui hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Shalom.